Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Sukiati dengan NIM 201210057 dari kelas PA5B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 4 mengenai hakikat pengembangan kurikulum sebagai tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Helmanelis MPD. Nah, baik, langsung saja kepada pemaparan materi bahwa yang pertama mengenai hakikat kurikulum development dengan kurikulum improvement. Nah, di mana kurikulum development ini pada hakikatnya merupakan suatu proses penyusunan rencana tentang isi dan juga bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Nah, adapun hakikat dari kurikulum improvement sendiri bahwa sebagaimana kegiatan yang mengacu pada usaha untuk melaksanakan perbaikan dan juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada guna memperoleh hasil yang lebih maksimal. Nah, daripada itu, kurikulum development maupun kurikulum improvement ini keduanya itu hakikatnya keduanya itu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Ke materi selanjutnya yakni mengenai perbedaan kurikulum development dengan kurikulum improvement, di mana kurikulum development atau pengembangan kurikulum ini merupakan suatu proses perencanaan dan juga penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan itu dapat menjadi bahan ajar dan juga acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan kurikulum improvement yang pada intinya itu merupakan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek. Dua aspek ini yang pertama proses dan yang kedua produk, di mana kriteria proses menitik beratkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan sistem instruksional serta bertujuan untuk mengetahui dan juga meramalkan rencana dan pelaksanaannya. Sedangkan kualitas produk itu melihat pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai dan output atau kelulusan seorang peserta didik. Materi selanjutnya mengenai urgensi dari pengembangan dan juga pembaharuan kurikulum. Nah, pada dasarnya urgensi itu berbicara mengenai seberapa penting hal tersebut dilakukan. Nah, maka di sini urgensi dari pengembangan kurikulum itu sendiri merupakan sangat penting karena dengan adanya pengembangan maupun perubahan kurikulum, hal ini juga berdampak pada para pelajar, guru, dan juga sekolah. Selain tujuan dari pengembangan tersebut untuk memperbaiki dan mengevaluasi kurikulum untuk menjadi lebih baik, karena hasil belajar itu diharapkan yang diharapkan itu merupakan dasar bagi perencanaan dan juga perumusan berbagai tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, dengan diadakannya pengembangan kurikulum itu sendiri, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan juga mutu pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan nasional pendidikan. Nah, adapun urgensi dari pembaharuan kurikulum itu sendiri yakni sangat penting dilakukan karena dengan diadakannya pembaharuan kurikulum itu maka akan mengubah berbagai aspek pendidikan yang dijalankan, yaitu mengacu kepada kurikulum yang sedang dijalankan. Dalam proses pembaharuan kurikulum juga menimbulkan permasalahan seperti berubahnya metode belajar yang dilakukan sehingga menuntut semua pihak jadi lebih profesional. Selanjutnya kita ke langkah-langkah pengembangan kurikulum, di mana langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum atau pada tahap perencanaan ini menurut Tyler, yakni yang pertama menentukan tujuan, di mana dalam penyusunan suatu kurikulum ataupun merumuskan tujuan itu merupakan langkah pertama dan yang paling utama. Sebab tujuan merupakan arah atau sasaran pendidikan, maka di dalam merumuskan tujuan itu perlu adanya analisis kebutuhan dan juga disaring dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek. Nah, berbagai aspek ini yang terdiri dari aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua menentukan pengalaman belajar atau learning experience. Nah, pengalaman belajar ini merupakan aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan belajar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar, di mana pengorganisasian pengalaman belajar ini ada dua jenis. Nah, yang pertama itu
pengorganisasian secara vertikal, yang kedua pengorganisasian secara horizontal. Di mana pengorganisasian secara vertikal itu merupakan menghubungkan pengalaman belajar dalam satu kajian yang sama dalam tingkat yang berbeda. Contoh dari pengorganisasian secara vertikal itu yakni menghubungkan antara mata pelajaran bahasa di kelas 5 dan mata pelajaran bahasa di kelas 6. Nah, yang kedua itu pengorganisasian secara horizontal. Contoh dari pengorganisasian secara horizontal ini di mana dalam menghubungkan pengalaman belajar bidang bahasa dan sejarah itu dalam tingkat yang sama. Nah, setelah pengorganisasian pengalaman belajar, selanjutnya langkah selanjutnya yakni menentukan penilaian ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, di mana evaluasi itu dibutuhkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan itu benar-benar tercapai dan juga bagaimana dengan kualitas pencapaiannya. Nah, tujuan yang telah dirumuskan selain memberi arah dalam merencanakan pengalaman belajar dan isi, juga memberi arah dalam menentukan bentuk evaluasi. Maka daripada itu proses tahapan yang perlu dilakukan untuk menyeleksi bahan kurikulum secara formal, yakni yang pertama itu identifikasi kebutuhan, yang kedua mencari dan memperoleh bahan kurikulum, yang ketiga analisis bahan, yang keempat penilaian bahan kurikulum, dan yang kelima pembuatan keputusan adopsi bahan. Selanjutnya kepada strategi pengembangan kurikulum, di mana tahap awal dalam strategi pengembangan kurikulum itu merupakan dengan memproses adopsi bahan kurikulum yang tentunya bisa berasal dari mana saja, sehingga bahan yang diperoleh bervariasi tergantung siapa yang memperoleh dan dari mana bahan tersebut diperoleh. Apabila penyeleksian dilakukan untuk diri kita sendiri, maka dilakukan secara informal. Nah, walaupun prosesnya tetap secara sistematis didokumentasikan pada setiap langkah dan dicekkan oleh orang lain serta dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan apabila penyeleksian untuk orang lain, maka proses tersebut dilakukan secara formal dan tentunya dengan tahap-tahap yang tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yakni faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, di mana sekolah itu mendapatkan pengaruh dari kekuatan yang ada dalam masyarakat, terutama dari perguruan tinggi dan masyarakat. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu perguruan tinggi, di mana kurikulum minimal mendapat dua pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi umum. Nah, yang kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di perguruan tinggi keguruan atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Nah, jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Nah, perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi yaitu masyarakat, di mana sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat. Sebagai bagian dari agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan juga dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat homogen atau heterogen. Nah, masyarakat kota atau desa, petani, pedagang ataupun pegawai dan sebagainya. Sekolah juga harus melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat itu adalah dunia usaha. Nah, perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Mempengaruhi pengembangan kurikulum sebuah sekolah bukan hanya mempersiapkan anak untuk hidup, tetapi juga untuk bekerja dan berusaha. Jenis pekerjaan dan perusahaan yang ada di masyarakat itu menuntut persiapannya di sekolah.
Nah, yang ketiga itu faktor yang mempengaruhinya, yang ketiga sistem nilai, di mana di dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan juga penerusan nilai-nilai. Nah, sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus diintegrasikan dalam kurikulum. Masalah utama yang dihadapi oleh para pengembang kurikulum itu menghadapi nilai masalah utama yang dihadapi para pengembang kurikulum dalam menghadapi nilai itu bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen dan multifaset. Masyarakat memiliki kelompok-kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, spiritual, dan juga sebagainya, yang tiap kelompok itu sering memiliki nilai yang berbeda. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru di dalam mengajarkan nilai. Yang pertama, guru hendaknya mengetahui dan juga memperhatikan semua nilai yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, guru hendaknya berpegang pada prinsip demokrasi, etis, dan juga moral. Yang ketiga, guru berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Yang keempat, guru harus menghargai nilai-nilai kelompok lain. Dan yang terakhir, guru harus memahami dan juga menerima keragaman kebudayaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada materi presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.